Halo, nama saya Fahri Azhar, saya siswa Pacman Batch 10. Kali ini saya akan mempresentasikan final project saya di kelas Statistik for Business dengan judul The Impact of Page Likes and Facebook Ads to Facebook Lifetime Post Consumption Metric. Nah, kita semua mungkin sudah familiar ya dengan apa sih itu Facebook itu, dan kita juga sudah familiar bahwa banyak sekali interaksi di Facebook itu terjadi di suatu post. Nah, berikut contoh dari postingan yang ada di Facebook ya. Nah, dari postingan ini kita bisa mendapatkan banyak matriks gitu. Salah satu matriks dari Facebook adalah namanya lifetime post consumption matrix. Di matriks ini dia mengukur jumlah interaksi yang terjadi di suatu post gitu. Misalkan seorang user melakukan likes, comment, share atau juga mengklik links yang di-share oleh orang yang memposting atau juga mengklik beberapa area yang ada di postingan, itu juga terhitung sebagai lifetime post consumption matrix. Gunanya apa sih matrix ini? Pertama, untuk measuring brand awareness. Ini sangat bagus matriksnya untuk hal tersebut, dan juga bisa juga untuk digunakan improving company page likes number. Nah, untuk improving company page likes number kita juga bisa menggunakan atau dibantukan dengan tools namanya Facebook Ads. Yaitu Facebook Ads itu sendiri adalah suatu platform advertising yang disediakan oleh Facebook untuk mempromosikan konten atau post sesuai suatu perusahaan dengan cara membayar Facebook itu. Nah, hal ini penting dianalisa Facebook Ads ini karena dapat membantu marketing manager untuk memanage cost marketing mereka. Nah, tujuan dari project ini adalah satu, untuk menguji asumsi apakah page likes yang tinggi akan mempengaruhi jumlah konsumsi user terhadap posts, dan kemudian menguji asumsi apakah membayar Facebook menggunakan Facebook Ads akan menghasilkan jumlah konsumsi user terhadap post yang lebih baik. Yang ketiga, menginvestigasi hubungan antara total page likes dengan penggunaan Facebook Ads. Yang terakhir adalah membuat suatu model regresi yang bisa memprediksi jumlah konsumsi suatu post berdasarkan jumlah page likes dan penggunaan Facebook Ads. Nah, data source ini diambil dari UCI Machine Learning, dan ini adalah data Facebook Metrics yang diambil pada di seluruh tahun 2011 dari suatu brand kosmetik yang ternama. Nah, ada 500 raw dan 19 variabel, tapi kita hanya menggunakan 3 variabel, yaitu page total likes dan paid, variabel sebagai variabel input atau independent variable, dan lifetime post consumption sebagai response variable. Nah, sebelum kita melakukan modeling, kita akan dulu exploratory data analysis. Di sini untuk page total likes didapatkan bahwa tidak ada nilai outliers dan juga distribusinya adalah negatively skewed gitu. Nah, untuk kemudian analisis selanjutnya adalah untuk distribusi data antara page total likes dan juga lifetime post consumption. Dia terpusat di 1,168 sampai 1,140, dan terlihat dari scatter plot terdapat outliers ya yang disebabkan oleh lifetime post consumption. Nah, untuk paid variable ini kita bisa lihat bahwa uh, proporsi dari paid dengan nilai 0 atau tidak menggunakan Facebook Ads di sini lebih banyak gitu, lebih dominan dibandingkan dengan menggunakan Facebook Ads seperti itu. Nah, untuk korelasinya sendiri kita bisa lihat di sini bahwa korelasi antara independent variable cukup kecil dan kemungkinan tidak akan ada fenomena multicollinearity, dan kemudian korelasi antara page like dan total lifetime post consumption negatif. Nah, dan memiliki korelasi yang kuat, sedangkan korelasi antara variabel paid dan lifetime post consumption ada di 0,08, mungkin malah bisa dibilang bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel ini. Nah, kita akan melakukan hipotesis yang pertama. Nah, untuk hipotesis testing yang pertama ini didapatkan dari hasil IDE kita gitu. Dari hasil IDE ini kita bisa ingin menguji gitu page total likes berdasarkan versus lifetime post consumption. Asumsi yang awal diambil adalah rata-rata lifetime post consumption dengan page total likes di bawah rata-rata akan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata lifetime post consumption dengan menggunakan total likes di atas rata-rata gitu. Nah, di sini kita bisa buat persamaan atau bisa buat notasi mu A dan mu B, dan hipotesis awal kita adalah bahwa um, nilai rata-rata post consumption dengan page total likes kurang dari rata-rata page total likes, yaitu rata-rata ada 12,373, lebih kecil daripada average post consumption dengan page total likes lebih dari 12,373. Dan untuk
alternatif hipotesisnya adalah kebalikannya. Dan ini adalah nilai significance ya, nilai alpha yang digunakan 0,05 itu nilai alpha yang paling banyak dilakukan untuk hypothesis testing. Dari sini didapatkan bahwa nilai p-value dari statistik testing kita lakukan adalah 0,428 gitu. Dan nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga kita harus menolak null, harusnya kita tidak seharusnya menolak null hypothesis seperti itu. Dan kemudian kita ingin mengetahui juga hypothesis testing untuk variable paid dengan lifetime post consumption. Di sini kita mengasumsikan bahwa rata-rata lifetime post consumption dengan menggunakan atau dengan membayar Facebook atau menggunakan Facebook Ads akan lebih tinggi daripada average lifetime post consumption tanpa menggunakan Facebook Ads gitu. Nah, seperti yang hal sebelumnya kita menggunakan alpha 0,05 dan hasilnya di sini adalah bahwa p-value-nya adalah 0,572 dan bisa dibilang nilai p-value ini lebih besar pada nilai alpha. Jadi kita seharusnya tidak menolak null hypothesis. Seperti itu. Nah, untuk regression model seperti yang sudah dijelaskan kita menggunakan dua variabel, yaitu untuk variabel inputnya adalah untuk lifetime, yang variabel inputnya adalah paid dan juga page total likes. Nah, di sini kita bisa lihat untuk regresi yang sudah dihasilkan. Untuk yang di kiri ini dia saat paid sama dengan 0, ini garis regresinya. Untuk paid sama dengan 1, ini dia garis regresinya, dan ini adalah kombinasi atau visualisasi kombinasi dari kedua regresi yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan persamaan gitu, persamaan regresi yang kemudian bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan. Nah, interpretasi di sini kita bisa lihat untuk intercept interpretasinya adalah bahwa model kita dapat memprediksi jumlah lifetime post consumption yang tidak menggunakan Facebook Ads adalah 2457. Nah, untuk interpretasi koefisien regresi kita bisa lihat bahwa jika kita membandingkan lifetime post consumption yang memiliki page total likes yang sama tapi berbeda antara paid variable, maka perbedaan ekspektasi dari jumlah lifetime post consumption adalah minus 13. Kemudian jika kita membandingkan lifetime post consumption yang menggunakan Facebook Ads tapi berbeda 1 poin pada variabel paid total likes atau variabel page total likes, maka perbedaan ekspektasi dari jumlah post consumption adalah minus 0,012. Dari sini kita bisa merekomendasikan gitu, itu membuat strategi untuk menambah jumlah like pada page perusahaan karena pertumbuhan lifetime post consumption ini negatif ketika nilai page total likes bertambah 1 poin. Kemudian kita juga bisa menyarankan kepada marketing manager untuk menggunakan Facebook Ads dengan lebih strategis karena pengaruh penggunaan Facebook Ads tidak terlalu signifikan terhadap lifetime post consumption, sehingga bisa lebih baik manage marketing budget. Nah, model ini belum bisa mendeskripsikan hubungan antar variabel-variabel secara interaktif. Oleh karena itu, kita bisa membuat model yang interaktif untuk bisa memahami hubungan antara variabel paid dan page total likes dengan baik. Nah, ini adalah model yang kita lakukan dengan interaction di sini. Dan di sini bisa dilihat kita bisa mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan seperti ini. Dan dari sini kita bisa menginterpretasikan gitu. Jika paid sama dengan 0 atau tidak menggunakan Facebook Ads, perbedaan estimasi antara lifetime post consumption yang tidak menggunakan Facebook Ads dan page total likes naik 1 poin adalah 0,011. Dan ketika paid sama dengan 1 berdasarkan estimasi antara lifetime consumption yang menggunakan Facebook Ads dan page total likes naik 1 poin adalah 0,015 gitu. Dan kesimpulannya kita bisa melihat hal yang sama dengan sebelumnya bahwa kita bisa menyarankan marketing manager untuk menggunakan Facebook Ads dengan lebih strategis gitu. Karena perbedaannya tidak signifikan. Nah, untuk evaluasi model kita bisa lihat nilai residual di sini dari dua model yang ini. Model pertama ini model dengan tanpa interaction. Di sini model dengan interaction, kita bisa lihat distribusinya semua tercenter di 0 gitu ya. Dan juga kita bisa lihat nilai R squared-nya cukup kecil, ada di 0,631 dan 0,636 seperti itu. Nah, kesimpulannya dari hypothesis testing kita bisa melihat bahwa
semakin sedikit total page dari company, maka post dari perusahaan, maka konsumsi post oleh user juga semakin sedikit. Nah, dengan membayar Facebook, kita bisa mendapatkan lebih banyak interaction atau konsumsi post dari user. Dari multiple regression yang sudah kita buat, kita tanpa interaction kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita membandingkan lifetime post consumption yang memiliki page total likes yang sama tapi berbeda antara paid variable, maka perbedaan ekspektasi dari jumlah lifetime post consumption adalah minus 13, sedangkan untuk membandingkan lifetime post consumption yang menggunakan Facebook Ads tetapi berbeda satu poin pada variabel paid total likes, maka perbedaan ekspektasi dari jumlah post consumption adalah minus 0,012. Rekomendasinya adalah kita menambah jumlah like untuk page dari perusahaan dan kemudian memanfaatkan Facebook Ads dengan lebih strategis. Yang kedua itu ketika paid, dengan interaction kita bisa melihat ketika paid sama dengan 0 atau tidak menggunakan Facebook Ads atau tidak membayar Facebook, the estimate difference antara lifetime post consumption yang tidak menggunakan Facebook Ads dan page total likes naik 1 poin adalah 0,11. Dan kedua, jika paid 1, maka the estimate difference antara lifetime post consumption yang menggunakan Facebook Ads dan page total likes yang naik 1 poin nilainya adalah 0,015. Jadi tidak signifikan pengaruh Facebook Ads. Jadi mungkin marketing manager bisa memanfaatkan Facebook Ads dengan lebih strategis saja, seperti itu. Ya, ini adalah referensi yang digunakan. Dan sekian dari saya, terima kasih.